Suamiku pikir dia menang telak saat menjual rumah kami demi melunasi hutang selingkuhannya. Dia tertawa puas, menyebutku wanita miskin yang tak punya apa-apa. Tapi dia lupa satu hal. Harimau yang diam bukan berarti sedang tidur, melainkan sedang menunggu mangsa masuk perangkap. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Siang itu matahari bersinar terik, seolah ingin membakar kulit siapa saja yang berani keluar rumah. Namun, panas di luar sana tidak sebanding dengan rasa dingin yang tiba-tiba merayapi tengkuku saat aku memutar kunci pintu rumah. Biasanya, jam segini rumah sepi. Suamiku, Rangga, seharusnya sedang berada di kantor, atau setidaknya itulah yang dia katakan padaku setiap pagi. Tapi hari ini, ada firasat aneh yang membuat jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Saat pintu terbuka, pemandangan yang menyambutku bukanlah ruang tamu yang rapi dan hangat tempat kami biasa menghabiskan waktu sore. Tidak, ruang tamu itu berantakan. Kardus-kardus berserakan di lantai, beberapa lukisan dinding sudah diturunkan, dan vas bunga kesayanganku tergeletak miring di atas meja yang kosong. Hawa di dalam rumah terasa asing, seperti bukan lagi tempat tinggalku. Di tengah kekacauan itu, duduklah dua orang yang paling tidak ingin kulihat. Namun ironisnya, merekalah pusat dari semua kekacauan ini. Rangga duduk di sofa tunggal yang tersisa, kakinya disilangkan dengan angkuh. Di sebelahnya, menempel erat seperti parasit, duduk seorang wanita dengan pakaian yang terlalu terbuka dan riasan wajah yang tebal. Bella, gundik suamiku. Mereka tidak tampak kaget melihatku pulang lebih awal dari perjalanan bisnisku. Malah, seulas senyum sinis tersungging di bibir Bella saat matanya bertemu dengan mataku. Di atas meja di hadapan mereka, terdapat sebuah koper hitam yang terbuka, menampakkan tumpukan uang tunai berwarna merah yang begitu banyak. Sudah pulang, Bu Ratu? Sapa Rangga dengan nada mengejek yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tidak ada lagi panggilan sayang, tidak ada lagi kecupan di kening. Hanya tatapan merendahkan yang tajam. Aku masih berdiri mematung di ambang pintu, mencerna apa yang sedang terjadi. Apa artinya ini, Mas? Kenapa barang-barang dikemas? Dan kenapa perempuan ini ada di rumahku? Suaraku bergetar, menahan amarah yang mulai mendidih. Rangga tertawa kecil, lalu menepuk tumpukan uang di dalam koper itu. Rumahmu? Koreksi sedikit, Indira. Ini bukan rumahmu lagi. Rumah ini sudah laku. Aku baru saja menandatangani akta jual beli dengan Pak Damar sejam yang lalu. Harganya lumayan, 2 miliar tunai. Duniaku serasa berhenti berputar. Rumah ini adalah warisan orang tuaku, tempat aku tumbuh besar, tempat yang syarat dengan kenangan. Kamu menjual rumah ini? Tanpa persetujuanku? Kamu gila, Mas? Teriakku, melangkah maju. Bella tiba-tiba berdiri, mengibaskan rambutnya dengan gaya yang dibuat-buat. Jangan teriak-teriak, kampungan sekali. Asal kamu tahu ya, Mbak Indira yang terhormat. Rangga menjual rumah ini karena dia butuh uang cepat. 500 juta dari uang ini sudah dipakai untuk melunasi hutang-hutangku. Sisanya, tentu saja modal kami untuk menikah dan pindah ke luar negeri. Aku menatap Rangga, mencari penyangkalan di matanya, tapi yang kutemukan hanya kepuasan yang sakit. Kamu menjual warisan orang tuaku demi melunasi hutang selingkuhanmu? Di mana otakmu, Mas? Diam kamu, bentak Rangga, membuatku tersentak. Wajahnya memerah karena marah. Selama ini aku muah hidup denganmu yang sok suci dan membosankan. Bella memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan. Gairah, kehidupan, dan sekarang, lihat dirimu. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Rumah ini sudah bukan milikmu. Uang di rekening bersama sudah kukuras habis pagi tadi sebelum kamu sampai. Sekarang kamu sudah tak punya harta lagi, miskin. Sana keluar dari sini sebelum pemilik barunya datang. Hinaan itu meluncur mulus dari mulut lelaki yang sudah 5 tahun menemaniku tidur. Kata, miskin, itu diucapkan dengan penekanan yang begitu dalam, seolah dia ingin meludahi harga diriku. Bella tertawa cekikikan, menikmati setiap detik penderitaanku. Kasihan sekali, cibir Bella. Dulu nyonya besar, sekarang gelandangan. Makanya,
Kalau jadi istri itu harus pintar servis suami, jangan cuma pintar ngatur rumah tapi suami diambil orang. Mereka menunggu reaksiku. Mereka menunggu air mataku tumpah. Mereka menunggu aku berlutut, memohon, atau meraung histeris layaknya wanita yang kehilangan segalanya. Rangga bahkan sudah menyiapkan gestur tangan untuk mengusirku keluar. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih menangis, sebuah gelembung geli merambat naik dari perutku. Awalnya hanya senyum tipis, lalu berubah menjadi kekahan pelan, dan akhirnya meledak menjadi tawa yang keras. Aku tertawa. Tertawa terbahak-bahak sampai harus memegang perutku yang sakit. Tawa itu menggema di ruangan yang setengah kosong, memantul di dinding-dinding yang menjadi saksi bisu kebodohan mereka. Suasana hening seketika. Tawa Bella terhenti. Wajah Rangga yang tadinya sombong berubah menjadi bingung, lalu perlahan menjadi kesal. Apanya yang lucu? Bentak Rangga, suaranya menggelegar. Kamu sudah gila ya karena stres? Aku bilang kamu miskin. Kamu tidak punya rumah. Suamimu direbut, hartamu ludes. Kenapa kamu malah tertawa seperti orang sakit jiwa? Aku mencoba mengatur napasku, menghapus air mata yang keluar di sudut mataku, bukan air mata sedih, tapi air mata karena terlalu banyak tertawa. Aku menegakkan tubuhku, menatap mereka berdua dengan sorot mata yang tak lagi hangat. Hilang sudah Indira yang penurut. Mas, mas. Ucapku sambil menggelengkan kepala, menatapnya seperti menatap anak kecil yang baru saja memecahkan piring plastik, tapi merasa sudah menghancurkan dunia. Kalian pikir kalian baru saja menang? Kalian pikir dengan menjual rumah ini dan mengambil uang itu, hidup kalian akan bahagia? Aku melangkah perlahan mendekati meja, menatap tumpukan uang itu dengan tatapan meremehkan. Kalian baru saja menggali kuburan sendiri, bisikku pelan namun tajam. Dan bagian paling lucunya adalah, kalian bahkan tidak sadar kalau skopnya sudah kupegang sejak lama. Mereka terdiam. Kebingungan jelas terpampang di wajah mereka. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak tahu apa yang sudah kupersiapkan. Dan yang paling penting, mereka tidak tahu bahwa kemenangan yang mereka rayakan saat ini hanyalah awal dari kehancuran total yang sudah kususun dengan rapi. Untuk memahami mengapa aku bisa tertawa di saat paling tragis dalam hidup seorang istri, aku harus membawa kalian mundur ke 6 bulan yang lalu. Ke masa di mana aku masih mencoba menjadi istri yang berbakti, meski hati kecilku sudah mulai mencium bau busuk kebohongan. Dulu, aku dan Rangga adalah pasangan yang dicemburui banyak orang. Rangga dengan penampilannya yang gagah dan tutur katanya yang manis, serta aku yang selalu mendukungnya dari belakang. Namun, ada satu rahasia besar dalam rumah tangga kami yang bahkan Rangga sendiri tidak tahu sepenuhnya. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu seberapa besar rahasia itu. Rangga selalu percaya bahwa dia adalah kepala keluarga, pencari nafkah utama. Dia bekerja sebagai manajer investasi di sebuah perusahaan bona fide. Setidaknya, itulah yang dia percayai dan dia ceritakan pada semua orang, termasuk ibunya, ibu mertuaku yang cerewet itu. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. 2 tahun lalu, Rangga terkena PHK besar-besaran. Dia hancur. Egonya sebagai laki-laki tercabik-cabik. Dia malu mengakui kegagalannya padaku, apalagi pada ibunya. Saat itu, aku sudah mulai merintis bisnis di bidang desain interior dan properti. Bisnisku, PT Indah Karya, berkembang pesat melebihi ekspektasiku. Tapi aku tahu tabiat Rangga. Dia lelaki yang insecure. Jika dia tahu istrinya jauh lebih sukses dan kaya darinya, dia akan merasa rendah diri, lalu menjadi defensif, dan akhirnya pernikahan kami akan penuh pertengkaran. Jadi, aku melakukan kebohongan demi kebaikan. Atau begitulah pikirku saat itu. Aku menghubungi salah satu teman lamaku yang memiliki perusahaan konsultan. Aku meminta tolong agar dia mempekerjakan Rangga. Rangga tidak tahu bahwa gaji bulanannya yang besar, bonus-bonus yang dia terima, bahkan biaya perjalanan dinasnya, semua itu berasal dari kantong pribadiku. Aku mentransfer uang ke perusahaan temanku, lalu temanku mentransfernya ke Rangga sebagai gaji. Aku melakukan semua itu agar Rangga tetap merasa berharga. Agar dia tetap merasa menjadi imam yang mampu menafkahi istrinya. Bodoh? Sang. Cinta memang seringkali membuat wanita cerdas menjadi buta. 6 bulan lalu,
aku mulai melihat perubahan. Rangga yang tadinya manis berubah menjadi dingin. Dia sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau meeting dengan klien. Uang, gaji, yang kuberikan lewat perantara itu, yang seharusnya cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan tabungan, selalu habis tak bersisa di tengah bulan. Dia mulai sering meminta uang tambahan padaku dengan alasan investasi bodong, atau keperluan mendesak yang tidak jelas. Puncaknya adalah ketika aku menemukan struk belanja di saku jasnya saat hendak mencucinya. Struk pembelian tas bermerek seharga 50 juta rupiah. Tanggal pembeliannya adalah hari di mana dia bilang sedang ada rapat penting di luar kota. Hatiku mencelos. Aku tidak pernah meminta barang mahal darinya karena aku tahu kemampuan finansialnya. Tapi dia justru membelikan barang semahal itu untuk orang lain. Aku tidak langsung melabraknya. Aku bukan wanita gegabah. Aku mulai menyelidiki. Aku menyewa detektif swasta untuk membuntuti Rangga. Laporan demi laporan masuk ke ponselku, meruntuhkan sisa-sisa cintaku padanya. Foto-foto Rangga bermesraan dengan wanita lain, Bella. Mereka makan malam di restoran mewah, menginap di hotel berbintang, dan berjudi. Ya, berjudi. Ternyata selain berselingkuh, Rangga juga kecanduan judi online. Uang jerih payahku, yang kuberikan agar dia merasa punya harga diri, dia gunakan untuk menghidupi wanita lain dan berjudi. Betapa ironisnya. Malam itu, sebulan yang lalu, adalah titik balik segalanya. Aku sedang berpura-pura tidur ketika mendengar langkah kaki pelan masuk ke kamar kami. Aku mengintip dari balik bulu mata. Itu Rangga. Dia berjalan mengendap-endap menuju lemari pakaian, tempat brankas kecilku tersimpan. Brankas itu berisi perhiasan, dokumen penting, dan sertifikat rumah warisan orang tuaku. Rumah yang kami tempati ini. Aku menahan napas, jantungku berdegup kencang. Apa yang mau dia lakukan? Aku melihat Rangga mengeluarkan sebuah alat kecil, sepertinya dia sudah mempelajari cara membobol kunci kombinasi manual brankas tua itu. Atau mungkin dia pernah mengintipku saat membukanya. Tak lama kemudian, bunyi klik terdengar. Pintu brankas terbuka. Rangga dengan cepat mengambil map hijau tebal, sertifikat rumah. Dia membukanya, memastikan isinya, lalu tersenyum licik di kegelapan kamar. Senyum yang membuatku mual. Dia memasukkan map itu ke dalam tas kerjanya, lalu kembali menutup brankas dan keluar kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Saat pintu kamar tertutup kembali, aku membuka mata sepenuhnya. Air mataku menetes, bukan karena sedih kehilangan sertifikat itu, tapi karena sadar bahwa suamiku telah berubah menjadi pencuri di rumahnya sendiri. Dia berniat menjual rumah ini. Rumah tempat kami membangun mimpi, rumah peninggalan orang tuaku yang sangat berharga. Namun, di tengah rasa sakit itu, otak bisnisku mulai bekerja. Rangga tidak tahu satu hal. Dia tidak tahu bahwa aku adalah pemain properti yang sangat teliti. Sertifikat yang dia curi itu hanyalah replika. Demi kualitas tinggi yang sengaja kubuat untuk keperluan display kantor dan antisipasi hal-hal buruk seperti kebakaran atau pencurian. Sertifikat yang asli tersimpan aman di Safe Deposit Box Bank, atas nama perusahaanku, bukan atas nama pribadiku lagi sejak aku mengalihkan aset-asetku ke PT untuk menghindari pajak progresif pribadi dan keamanan aset. Malam itu, sambil menatap langit-langit kamar yang gelap, rasa cintaku pada Rangga mati sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk memberinya pelajaran. Jika dia ingin bermain api dengan menjual rumah dan mengkhianatiku, maka aku akan memastikan dia terbakar hangus sampai menjadi abu. Silakan bawa sertifikat palsu itu, Mas, gumamku dalam hati malam itu. Dan silakan nikmati hari-hari terakhirmu sebagai orang bebas. Aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan menegurnya soal pencurian itu. Aku akan membiarkannya. Aku akan membiarkan dia merasa pintar, merasa licik, dan merasa menang. Aku akan membiarkan dia masuk semakin dalam ke lubang yang dia gali sendiri. Karena semakin tinggi dia terbang dengan kesombongannya, semakin sakit rasa hancurnya saat aku menghempaskannya ke tanah nanti. Dan hari ini, saat dia duduk dengan angku bersama gundiknya itu, permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Matahari sore menembus kaca jendela kafe tempatku duduk, menciptakan bayangan memanjang di atas meja kayu yang dipenuhi berkas-berkas penting. Di hadapanku duduk Satria,
pengacara kepercayaanku sekaligus teman masa kecil yang diam-diam selalu melindungiku. Wajahnya serius, keningnya berkerut saat ia membolak-balik halaman laporan yang baru saja ia terima dari tim investigator swasta yang kami sewa. Pertemuan ini terjadi sekitar 1 bulan yang lalu, beberapa hari setelah aku memergoki Rangga mencuri sertifikat palsu dari brankasku. Saat itu, aku masih diliputi rasa sakit hati yang mendalam, namun logika bisnisku memaksa tubuhku untuk tetap bergerak. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Rangga begitu nekat? Mengapa dia butuh uang dalam jumlah besar dan waktu yang sangat singkat? Apakah hanya untuk gaya hidup? Atau ada sesuatu yang lebih mendesak yang mengancam nyawanya? Satria menghela napas panjang, lalu menyodorkan sebuah map berwarna merah menyala ke hadapanku. Warna map itu seolah menjadi pertanda bahaya yang tersimpan di dalamnya. Indira, kamu harus siap melihat ini, ucap Satria dengan nada rendah, tatapannya penuh empati. Ternyata masalah suamimu jauh lebih rumit daripada sekadar perselingkuhan biasa. Wanita itu, Bella, dia bukan sekadar wanita simpanan yang manja. Dia adalah lubang hitam yang siap menelan siapa saja yang berada di dekatnya. Tanganku sedikit gemetar saat membuka map itu. Lembar pertama menampilkan biodata lengkap Bella. Nama aslinya berbeda, dan rekam jejaknya mengerikan. Dia bukan model atau influencer seperti yang sering dia pamerkan di media sosial. Dia adalah pengangguran yang hidup dari satu lelaki ke lelaki lain, namun masalah terbesarnya bukan itu. Mataku terbelalak saat melihat lembaran berikutnya, daftar hutang. Angka-angka itu membuat kepalaku pening. Bella memiliki hutang di 5 aplikasi pinjaman online ilegal dan, yang paling parah, dia berhutang pada seorang rentenir konvensional yang terkenal kejam di wilayah Jakarta Utara. Total hutangnya mencapai 500 juta rupiah. 0,5 miliar. Jumlah yang fantastis untuk hutang konsumtif. 500 juta? Tanyaku lirih, seolah tak percaya pada penglihatanku sendiri. Untuk apa uang sebanyak ini, Satria? Satria menunjuk foto-foto yang dilampirkan di halaman belakang. Foto Bella sedang berada di sebuah meja kasino di luar negeri, dan foto lain yang memperlihatkan tumpukan tas bermerek yang ternyata palsu namun dibeli dengan harga asli, karena dia tertipu sindikat barang mewah. Gaya hidup dan judi, Indira, jawab Satria tegas. Wanita ini sakit. Dia kecanduan judi online dan offline. Dia meminjam uang dari rentenir dengan jaminan yang tidak masuk akal, dan sekarang jatuh tempo. Rentenir itu sudah mengancam akan menghabisinya jika dia tidak melunasi hutangnya minggu ini. Dan tebak siapa pahlawan kesiangan yang berjanji akan menyelamatkannya. Aku tersenyum miris. Tidak perlu dijawab. Tentu saja suamiku yang bodoh itu. Rangga. Rangga. Gumamku. Jadi itu alasannya dia mencuri sertifikat rumah. Dia bukan hanya ingin membiayai pernikahan mereka, tapi dia sedang berusaha menyelamatkan nyawa gundiknya dari kejaran rentenir. Satria mengangguk. Betul. Rangga panik. Investigator kami menyadap percakapan mereka di mobil 2 hari lalu. Bella menangis histeris, memanipulasi Rangga dengan mengatakan bahwa dia akan bunuh diri atau dibunuh preman jika Rangga tidak segera mendapatkan uang. Rangga, dengan segala kebodohannya, termakan drama itu. Dia berjanji akan menjual rumah kalian secepat mungkin, berapapun harganya, asalkan bisa dapat uang tunai segera. Fakta ini seperti potongan puzzle terakhir yang melengkapi gambaran besar di kepalaku. Rangga tidak hanya jahat, dia juga naif dan lemah. Dia sedang dimanfaatkan habis-habisan oleh wanita yang bahkan tidak mencintainya. Bella hanya butuh dompet berjalan untuk menutup lubang hutangnya, dan Rangga dengan sukarela menyerahkan lehernya. Namun, di tengah rasa jijik itu, sebuah ide gila muncul di benakku. Sebuah strategi yang biasa aku gunakan dalam bisnis properti saat menghadapi lawan yang sulit. Jika musuhmu memiliki kelemahan fatal, jangan diserang langsung. Kuasai kelemahannya. Aku menatap Satria dengan sorot mata yang berbeda. Rasa sedih di mataku perlahan memudar, berganti dengan kilatan ambisi dan dendam yang dingin. Satria, panggilku. Siapa nama rentenir yang memegang hutang Bella ini? Namanya Koh Abun. Dia beroperasi di ruko tua di Glodok. Kenapa? Satria tampak bingung dengan perubahan nada biacaraku. Aku menutup map merah itu perlahan, lalu menyandarkan punggungku ke kursi kafe yang empuk. Dalam hukum perdata,
hutang piutang itu bisa dialihkan, kan? Cesie, kalau tidak salah istilah hukumnya. Mata Satria membelalak. Sebagai pengacara cerdas, dia langsung menangkap arah pikiranku. Tunggu dulu, Indira, jangan bilang kamu mau. Aku mau membeli hutang itu, potongku cepat. Aku ingin perusahaanku, atau mungkin perusahaan cangkang yang kita buat, membeli seluruh hutang Bella dari Koh Abun. Bayar lunas ke rentenir itu, ambil semua surat perjanjian hutangnya. Jadikan aku kreditur sah bagi Bella. Satria terdiam sejenak, mencerna rencana gilaku. Itu berisiko, tapi sangat brilian. Jika kamu memegang surat hutangnya, itu artinya secara hukum Bella berhutang padamu. Kamu punya hak penuh untuk menagih, menyita aset, bahkan mempidanakan dia jika dia gagal bayar. Tepat sekali, jawabku sambil tersenyum tipis. Rangga akan menjual rumahku, yang dia pikir asli, untuk melunasi hutang Bella. Uang hasil penjualan rumah itu akan dia berikan ke Bella, dan Bella akan membayarkannya ke rentenir. Tapi jika aku membeli hutangnya sekarang, maka uang yang Rangga curi dariku itu pada akhirnya akan kembali lagi ke rekeningku sendiri. Berputar saja. Tapi ada satu hal lagi, Indira, tambah Satria, kini dia tampak semakin bersemangat. Soal sertifikat yang dicuri Rangga. Kamu yakin itu palsu? Sangat yakin. Itu dummy yang kubuat untuk pameran properti tahun lalu. Secara fisik mirip 99% dengan asli, tapi nomor registrasinya tidak terdaftar di BPN. Jika Rangga mencoba menjual rumah dengan sertifikat itu ke notaris yang teliti, dia akan ketahuan. Aku menggeleng. Rangga tidak akan ke notaris resmi. Dia butuh uang cepat dan kotor. Dia pasti mencari pembeli yang mau transaksi, bawah tangan, atau pembeli yang terlihat bodoh namun punya uang tunai. Kita harus memfasilitasi itu, Satria. Kita tidak boleh membiarkan dia sadar bahwa sertifikat itu palsu sebelum transaksinya terjadi. Kita harus membiarkan dia melakukan tindak pidana penipuan itu secara sempurna. Satria tersenyum lebar, senyum seorang predator yang siap menerkam. Aku mengerti. Kamu butuh seorang pembeli. Seseorang yang terlihat kaya, sedikit temperamental, dan mau membayar tunai 2 miliar tanpa banyak cekcok soal administrasi di awal. Seseorang yang bisa kita atur. Carikan aku orang itu, Satria. Dan urus pembelian hutang Bella hari ini juga. Aku tidak peduli berapa biayanya. Aku ingin memegang leher mereka berdua dalam genggamanku. Hari itu, di kafe tersebut, aku menemukan senjata, pemusnah massal untuk rumah tanggaku sendiri. Bukan pistol atau racun, melainkan selembar kertas hutang dan sebuah sertifikat palsu. Aku menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan marah-marah dan mencakar wajah pelakor, melainkan dengan menghancurkan fondasi hidup mereka secara sistematis, legal, dan menyakitkan. Rangga dan Bella tidak sadar. Saat mereka sibuk merencanakan masa depan, aku sudah memegang remote control untuk menghancurkannya. Waktu berjalan lambat namun pasti menuju hari eksekusi. Setelah pertemuan dengan Satria, aku berubah menjadi aktris terbaik di rumahku sendiri. Aku tetap melayani Rangga seperti biasa, menyiapkan sarapannya, menyetrika bajunya, meskipun setiap kali aku menyentuh pakaiannya, rasa jijik itu merayap naik ke kerongkongan. Aku harus terlihat bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aku harus membuat Rangga merasa aman, sehingga dia tidak curiga dan tetap menjalankan rencana busuknya. Di balik layar, aku dan Satria bergerak cepat. Satria berhasil menghubungi Koh Abun, sang rentenir. Dengan negosiasi alot dan pembayaran tunai penuh, surat hutang Bella berhasil kami ambil alih. Kini, di atas kertas hitam di atas putih, Bella berhutang 500 juta rupiah plus bunga berbunga kepada PT Arta Sentosa, sebuah perusahaan pembiayaan yang sebenarnya 100% sahamnya milikku di bawah nama samaran. Bella tidak tahu bahwa, bos, baru yang memegang nyawanya adalah wanita yang suaminya ia rebut. Langkah kedua adalah menyiapkan jebakan untuk Rangga. Satria memperkenalkan aku pada Pak Damar, salah satu klien lamanya yang merupakan mantan aktor teater yang kini berbisnis catering. Pak Damar adalah pria parubaya dengan tubuh besar, suara menggelegar, dan wajah yang bisa berubah merah padam saat marah. Karakter yang sempurna untuk menjadi korban penipuan Rangga. Kami mengatur skenario dengan sangat rapi.
Melalui perantara broker properti bayaran, kami menyodorkan profil Pak Damar kepada Rangga. Rangga yang sedang panik mencari pembeli langsung menyambar umpan itu. Dia girang bukan kepalang saat tahu ada orang kaya dari luar kota yang sedang mencari rumah di kawasan kami, dan siap membayar tunai 2 miliar rupiah, asalkan prosesnya cepat. Indira, lusa aku akan mengirim orang untuk membawa barang-barang. Kamu menginap di hotel saja dulu ya, aku mau ada renovasi sedikit di rumah, kata Rangga 2 hari yang lalu, berbohong dengan wajah tanpa dosa. Padahal aku tahu, hari itu adalah hari di mana dia akan melakukan transaksi dengan Pak Damar. Iya, Mas. Kebetulan aku juga ada dinas luar kota ke Bandung lusa, jawabku dengan senyum palsu yang manis. Kamu urus saja rumahnya. Aku percaya sama kamu. Kata, percaya, itu sepertinya membuat Rangga merasa di atas angin. Dia mungkin berpikir betapa mudahnya menipu istri yang lugu ini. Malam sebelum kejadian, malam sebelum aku pulang dan mendapati mereka di ruang tamu, aku bertemu lagi dengan Satria dan Pak Damar di kantor rahasiaku. Semua sudah siap, Bu Indira, lapor Pak Damar dengan semangat. Besok jam 10 pagi saya akan datang ke rumah Ibu. Saya akan berpura-pura mengecek sertifikat itu sekilas, lalu menyerahkan koper berisi uang tunai 2 miliar. Tapi tenang saja. Uang di koper itu hanya tumpukan atasnya yang asli, bawahnya kertas biasa. Cukup untuk menipu mata Rangga sesaat. Jangan, Pak, potongku. Berikan uang asli. Satria dan Pak Damar terkejut. Uang asli? 2 miliar? Itu berisiko sekali. Indira, seru Satria. Aku menggeleng tenang. Kalau uangnya palsu, Rangga bisa berdalih dia juga korban penipuan uang palsu nantinya. Aku ingin transaksi itu sah terjadi. Rangga menerima uang asli, dan dia menyerahkan sertifikat palsu. Itu akan menguatkan delik penipuan dan penggelapannya. Lagi pula, begitu transaksi selesai, Pak Damar jangan langsung pergi. Tahan Rangga di sana dengan alasan mengobrol sampai aku datang. Saat aku datang dan membongkar semuanya, uang itu masih ada di sana, kan? Kita tinggal ambil kembali. Polisi yang akan datang bersama Pak Damar nanti akan mengamankan uang itu sebagai barang bukti, yang nantinya akan dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu aku, lewat Pak Damar. Satria mengangguk perlahan, kagum dengan kenekatanku. Baik. Jadi skenarionya, jam 10 transaksi. Rangga terima uang, Pak Damar terima sertifikat palsu. Rangga pasti akan langsung memberikan 500 juta dari uang itu ke Bella yang menunggu di sana, untuk ditransfer ke rekening rentenir, yang mana adalah rekening kita. Sisanya akan dia simpan. Jam 12 siang, kamu masuk, Indira. Dan pastikan Bella melakukan transfer pelunasan hutang itu saat itu juga, tambahkan. Aku ingin bukti mutasi rekening bahwa uang hasil kejahatan itu mengalir untuk membayar hutang pribadinya. Itu akan menjerat Bella sebagai penadah atau turut serta dalam tindak pidana pencucian uang. Kami mematangkan rencana itu hingga larut malam. Aku memeriksa semua bukti yang sudah kami kumpulkan. Rekaman CCTV saat Rangga membobol brankas. Aku baru memasang kamera mikro di kamar seminggu sebelum kejadian pencurian itu, seolah firasatku menuntun, rekaman suara Bella yang menghina orang tuaku, dan bukti transfer gaji palsu Rangga selama ini. Semuanya tersimpan rapi dalam flash disk yang kini menggantung di kunci mobilku. Saat aku pulang ke rumah malam itu, aku melihat Rangga sudah tidur pulas. Wajahnya tampak damai, mungkin karena dia merasa masalah hidupnya akan selesai besok. Dia akan menjual rumah ini, melunasi hutang gundiknya, menceraikan aku, dan hidup bahagia dengan sisa uang 1,5 miliar. Mimpi yang indah sekali. Aku berdiri di samping tempat tidur, menatap wajah lelaki yang dulu sangat kucintai itu. Ada rasa sesak di dada, rasa duka karena kehilangan sosok suami yang kuimpikan. Tapi rasa itu segera tertutup oleh dinginnya kenyataan. Dia sudah bukan suamiku lagi. Dia adalah penjahat yang mencoba merampok masa depanku. Tidurlah yang nyenyak, Mas, bisikku pelan di kegelapan kamar. Karena mulai besok, kamu tidak akan bisa tidur tenang lagi seumur hidupmu. Keesokan harinya, aku berangkat pagi-pagi sekali dengan koper, berpura-pura ke Bandung. Padahal aku hanya pergi ke apartemen milik Satria yang letaknya tak jauh dari komplek perumahan kami. Di sana, melalui layar monitor yang terhubung dengan kamera tersembunyi di ruang tamu rumahku, aku menyaksikan semuanya.
Aku melihat Pak Damar datang. Aku melihat Rangga yang gugup namun berusaha terlihat wibawa. Aku melihat Bella yang tidak sabaran, matanya berbinar tamak saat koper uang dibuka. Aku melihat Rangga menyerahkan sertifikat, Dumi, itu dengan tangan gemetar namun bangga. Dan aku melihat saat mereka bersulang dengan gelas anggur murah merayakan kemenangan mereka setelah Pak Damar pamit sebentar ke toilet, sebenarnya memberi kode padaku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Saatnya sudah tiba. Aku menutup laptopku, merapikan blazerku, dan memoles lipstik merah menyala di bibirku. Warna keberanian. Warna kemenangan. Ayo jalan, perintahku pada supir taksi online yang sudah kupesan. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta menuju rumahku. Bukan, menuju medan perang. Aku sudah membekali diriku dengan senjata, mematikan yang kami temukan di bab 3, dan rencana eksekusi yang kami susun di bab 4 ini. Sebentar lagi, tawa mereka akan kubungkam. Sebentar lagi, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang memegang kendali permainan ini. Mobil berhenti di depan pagar rumah yang terbuka lebar. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa kekuatan dan harga diri yang kupunya. Saat aku melangkah turun dan berjalan menuju pintu utama, aku tahu tidak ada jalan kembali. Ini adalah akhir dari pernikahanku, sekaligus awal dari kehancuran mereka. Aku memutar gagang pintu, dan pemandangan di bab 1 pun terhampar di depan mataku. Saat mereka mengejekku miskin, saat mereka mengusirku, aku tertawa. Aku tertawa karena di kepalaku, aku sudah melihat skakmat yang akan terjadi dalam beberapa langkah lagi. Tawaku perlahan mereda, menyisakan senyum tipis yang dingin di bibirku. Aku menarik napas panjang, menikmati aroma ketakutan yang mulai menguar samar dari wajah suami dan gundiknya itu. Mereka masih menatapku dengan campuran antara bingung dan marah. Rangga, dengan ego laki-lakinya yang terluka, bangkit berdiri dan menunjuk wajahku. Kamu benar-benar sudah gila, Indira. Keluar sekarang juga sebelum aku seret. Bentaknya, urat lehernya menonjol, tanda dia sudah diambang batas kesabaran. Namun, alih-alih mundur, aku justru melangkah santai menuju satu-satunya sofa single yang masih tersisa di ruangan itu. Aku duduk dengan anggun, menyilangkan kaki, dan menatap mereka layaknya seorang ratu menatap rakyat jelata yang memberontak. Duduklah, Mas. Dan kamu juga, Bella. Jangan buru-buru mengusirku, ucapku tenang. Sebelum aku pergi dari rumah yang, katanya, sudah bukan milikku ini, ada satu kenang-kenangan yang ingin kuperlihatkan pada kalian. Aku tidak butuh kenang-kenangan dari wanita miskin sepertimu, sembur Bella, meski matanya melirik cemas ke arah pintu, berharap aku segera pergi agar dia bisa menikmati uangnya. Aku merogoh saku blazerku dan mengeluarkan ponselku. Dengan gerakan lambat yang disengaja, aku menekan layar beberapa kali, mencari file audio yang sudah dikirimkan oleh tim detektifku seminggu yang lalu. Mas Rangga, panggilku lembut, tapi mataku menatap tajam ke manik matanya. Kamu menjual rumah ini demi dia, kan? Demi cinta sejatimu ini? Kamu rela membuang istri yang sudah 5 tahun mendampingimu demi wanita yang katanya memberimu gairah dan kehidupan? Tentu saja, jawab Rangga cepat, merangkul pinggang Bella. Bella mencintaiku apa adanya. Bukan sepertimu yang dingin dan membosankan. Dia menghargaiku sebagai laki-laki. Oh, benarkah? Tanyaku retoris. Kalau begitu, mari kita dengarkan apa kata cinta sejatimu ini saat dia sedang mengobrol dengan teman sosialitanya di salon 3 hari yang lalu. Aku menekan tombol play dan menaikkan volume ponselku ke tingkat maksimal. Suara rekaman itu jernih, membelah kesunyian ruang tamu yang tegang. Duh, sumpah ya, gue tuh udah muak banget sama si Rangga. Suara cempreng Bella terdengar jelas dari ponselku. Wajah Bella seketika pucat pasi. Rangga mengernyitkan dahi, bingung. Suara di rekaman berlanjut, dia itu sebenarnya SIS. Miskin. Duitnya abis mulu. Ini gue cuma bertahan karena dia janji mau jualin rumah warisan istrinya itu. Begitu utang gue lunas, gue bakal cabut. Ngapain gue hidup sama laki-laki bego yang gampang banget dikibulin? Gue cuma butuh dia buat jadi sapi perah doang. Abis itu, bye. Suara tawa mengejek Bella dan temannya menutup rekaman itu. Hening.
Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Rasanya seperti oksigen tiba-tiba disedot habis. Aku melihat wajah Rangga berubah warna. Dari merah karena marah, menjadi putih pucat, lalu perlahan berubah menjadi ungu karena murka. Dia melepaskan rangkulannya dari pinggang Bella seolah wanita itu adalah bara api yang panas. Rangga menoleh kaku ke arah Bella. "Itu, suara kamu?" Bella gelagapan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya. "Bukan. Itu rekayasa. Rangga, sayang, jangan percaya sama dia. Indira pasti ngedit suara itu pakai AI. Zaman sekarang kan canggih, dia cuma mau ngadu domba kita." Aku tertawa kecil. "AI? Sayang sekali, Bella. Itu rekaman asli. Bahkan ada videonya kalau Mas Rangga mau lihat CCTV salon langgananmu itu." Rangga menatap Bella dengan tatapan nanar. Kepercayaan dirinya yang setinggi langit tadi runtuh seketika. Kata-kata, laki-laki bego, dan sapi perah, jelas menghantam egonya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Kamu bilang kamu mencintaiku." Suara Rangga bergetar. "Aku jual rumah ini buat kamu, Bel. Aku hampir dipenjara kalau ketahuan Indira, demi kamu." Bella mulai panik karena sandiwaranya terbongkar. Dia mencoba memegang tangan Rangga, tapi Rangga menepisnya kasar. "Dengerin aku dulu, Rangga. Itu cuma bercandaan sama teman. Gak serius." Bella berteriak histeris. "Bercanda?" Sela aku, menuangkan bensin ke dalam api. "Mas, kamu tahu tidak? Uang 500 juta yang baru saja kamu transfer untuk melunasi hutangnya itu bukan satu-satunya hutangnya. Dia masih punya hutang lain. Dan begitu uang itu habis, dia akan meninggalkanmu. Kamu sekarang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, dan sebentar lagi tidak punya pacar." Rangga mundur selangkah, menatap Bella dengan jijik. "Jadi selama ini kamu cuma manfaatin aku? Kamu bilang aku hebat, kamu bilang aku pahlawanmu, ternyata di belakangku kamu bilang aku bego. Memang kamu bego." Bella akhirnya meledak, tak sanggup lagi berpura-pura. Wajah aslinya keluar. Matanya melotot garang. "Kalau kamu pintar, kamu gak bakal ketipu sama aku. Lagian siapa suruh jadi laki-laki lembek? Sekarang mana uang sisanya? Bagi 2, terus kita putus. Aku udah muak pura-pura manis sama kamu." "Kurang ajar." Rangga mengangkat tangannya, hendak menampar Bella. Suasana kacau balau. Mereka saling berteriak, saling menyalahkan, dan saling memaki. Drama, cinta sejati, yang mereka banggakan 5 menit yang lalu kini hancur berkeping-keping menjadi pertengkaran memalukan antara dua penjahat amatir. Aku duduk diam, menikmati pertunjukan itu. Inilah tahap pertama balas dendamku, menghancurkan mental mereka. Membuat mereka saling memakan satu sama lain. Rangga kini sadar bahwa dia telah mengorbankan segalanya untuk ilusi. Dia telah menghancurkan rumah tangganya demi seorang penipu. Rasa sakit di matanya memberikan kepuasan tersendiri bagiku. Namun, pesta belum usai. Saat Rangga dan Bella hampir saling jambak memperebutkan koper uang di meja, terdengar suara gedoran pintu yang sangat keras. Brak, brak, brak. Mereka berdua terlonjak kaget, pertengkaran mereka terhenti seketika. "Rangga, keluar kamu!" Teriakan berat dari luar membuat nyali Rangga menciut. Itu suara Pak Damar. Aku melirik jam tanganku. Tepat waktu. Pasukan penghancur yang sesungguhnya telah tiba. Aku berdiri perlahan, merapikan blazerku, dan tersenyum pada Rangga yang kini tampak seperti tikus yang terpojok. "Nah, Mas, simpan tenagamu. Jangan bertengkar dengan Bella dulu," bisikku lembut saat berjalan melewati mereka menuju pintu. "Karena tamu yang satu ini akan membuat masalah kalian yang tadi terasa seperti liburan." Aku membuka pintu utama lebar-lebar. Di sana, berdiri Pak Damar dengan wajah merah padam, didampingi oleh 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan satria, pengacaraku, yang berdiri tenang sambil memegang sebuah map tebal. Rangga dan Bella terpaku di tengah ruangan. Wajah Rangga yang tadi penuh amarah pada Bella, kini berubah menjadi ketakutan murni. "Pak Damar?" Rangga tergagap. "Ada apa, Pak? Bukannya transaksi kita sudah beres?"
Sertifikat sudah saya kasih, uang sudah saya terima. Pak Damar melangkah masuk dengan hentakan kaki yang berat, membuat lantai kayu rumah itu bergetar. Dia melempar map hijau, sertifikat yang tadi diberikan Rangga, ke atas meja, tepat di sebelah koper uang. Beres matamu, bentak Pak Damar, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Kamu mau menipu saya? Hah? Saya baru saja meminta staf notaris, saya mengecek nomor registrasi sertifikat ini ke BPN secara online. Dan hasilnya zong. Tidak terdaftar. Rangga membelalak. Gak mungkin. Itu sertifikat asli. Saya ambil sendiri dari brankas istri saya. Rangga keceplosan, mengakui pencuriannya di depan polisi. Satria maju selangkah, tersenyum sinis. Terima kasih atas pengakuannya, Saudara Rangga. Jadi Anda mengakui telah mengambil paksa dokumen dari brankas klien saya? Rangga menoleh ke arahku, bingung dan panik. Indira, apa maksudnya ini? Itu sertifikat asli kan? Kamu nyimpen yang asli kan di brankas? Aku menggeleng pelan, menatapnya dengan rasa iba yang dibuat-buat. Mas, kamu pikir aku sebodoh itu menyimpan aset bernilai miliaran di brankas rumahan yang kuncinya bisa dibobol dengan tutorial YouTube? Itu dummy, Mas. Replika. Kertas kosong yang dicetak bagus buat pajangan. Apa? Rangga lemas, lututnya goyah hingga ia terduduk kembali di sofa. Palsu. Ya, palsu, sambungku tegas. Sertifikat asli rumah ini aman tersimpan di Safe Deposit Box Bank atas nama PT Indah Karya, perusahaanku. Jadi, apa yang baru saja kamu jual ke Pak Damar hanyalah selembar kertas sampah. Itu artinya, kamu baru saja melakukan tindak pidana penipuan jual beli tanah dan pemalsuan dokumen. Salah satu polisi melangkah maju, mengeluarkan borgol. Saudara Rangga, kami menerima laporan dugaan penipuan dari Bapak Damar. Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Tunggu sebentar Pak. Rangga berteriak panik, keringat membanjiri wajahnya. Dia menunjuk koper uang. Saya bisa kembalikan uangnya. Ini uangnya masih ada. Saya belum pakai semuanya. Pak Damar, ini uangnya saya balikin, jangan laporin saya. Rangga buru-buru membuka koper itu, memperlihatkan tumpukan uang yang sudah berkurang. Loh? Kok berkurang? Tanya Pak Damar galak. Saya kasih kamu 2 miliar pas. Mana 500 jutanya? Rangga menunjuk Bella dengan tangan gemetar. Dipakai dia. Dipakai Bella buat bayar hutang rentenir. Tagih ke dia, Pak. Jangan ke saya. Semua mata kini tertuju pada Bella. Wanita itu mencoba mundur perlahan menuju pintu belakang, tapi Satria dengan sigap menghalangi jalannya. Eits! Mau kemana Nona Bella? Tanya Satria. Gue gak ikut-ikutan, jerit Bella. Gue cuma nerima uang pemberian pacar gue. Gue gak tahu asal-usul uangnya. Itu bukan salah gue. Aku melangkah mendekati Bella. Benar, mungkin kamu tidak tahu asal-usul uangnya. Tapi ada satu hal yang kamu harus tahu soal hutangmu itu. Aku memberi isyarat pada Satria. Satria membuka map yang dibawanya dan mengeluarkan selembar surat perjanjian pengalihan hutang, Cesye. Bella, kataku dingin. Kamu pikir kamu sudah bebas karena hutangmu ke Koh Abun lunas? Kamu salah besar. Pagi ini, perusahaanku, PT Arta Sentosa, sudah membeli seluruh hutangmu dari Koh Abun. Jadi, secara hukum, kamu sekarang berhutang padaku. Mata Bella melotot. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Dan uang 500 juta yang baru saja ditransfer Rangga ke rekening Koh Abun, lanjutku sambil tersenyum puas. Karena Koh Abun sudah menjual piutangnya padaku, uang itu oleh Koh Abun langsung ditransfer ke rekening perusahaanku sebagai pelunasan pembelian piutang. Aku mencondongkan tubuh ke arah Rangga yang masih shock. Jadi, Mas Rangga, terima kasih ya. Kamu mencuri sertifikat palsuku, menipu orang lain, hanya untuk mengirimkan uang 500 juta kembali ke rekeningku sendiri. Uang itu sekarang sudah aman di tanganku. Tapi, aku menoleh ke Pak Damar. Karena uang 500 juta itu didapat dari hasil menipu Pak Damar, maka uang itu adalah barang bukti kejahatan. Polisi akan menyitanya,
dan pada akhirnya pengadilan akan memerintahkan uang itu dikembalikan ke Pak Damar. Aku kembali menatap Bella yang kini gemetar hebat. Itu artinya, pembayaran hutangmu tadi dianggap tidak sah karena menggunakan uang hasil kejahatan yang disita negara. Jadi, Bella sayang, hutangmu yang 500 juta itu masih utuh. Kamu masih berhutang padaku. Dan karena kamu tidak bisa bayar hari ini sesuai jatuh tempo. Satria menyambung dengan nada formal yang menakutkan, kami akan memproses penyitaan aset. Mobil Brio di depan, tas-tas di apartemenmu, semuanya akan kami sita hari ini juga. Bella menjerit histeris. Gak bisa gitu dong. Itu curang. Kalian sekongkol. Bukan curang, itu hukum. Jawabku datar. Polisi langsung bergerak. Saudara Rangga, Saudari Bella, silakan jelaskan di kantor. Anda berdua diduga bekerja sama dalam sindikat penipuan. Klik. Suara borgol mengunci pergelangan tangan Rangga terdengar sangat nyaring di telingaku. Suamiku, mantan suamiku, kini terduduk lesu dengan tangan terikat. Dia menatapku, air mata mulai mengalir di pipinya. Tatapan sombongnya 1 jam yang lalu lenyap tak berbekas, digantikan oleh tatapan memohon yang menyedihkan. Indira, tolong aku suamimu. Dik, masa kamu tega lihat aku di penjara? Rintihnya. Aku menatapnya tanpa emosi. Rasa cintaku sudah habis, terkuras oleh kebohongannya. Suamiku? Tanyaku pelan. Suamiku sudah mati saat dia memutuskan menjual rumah istrinya demi gundiknya. Yang di depanku ini cuma orang asing bernama Rangga yang kebetulan seorang penipu. Bawa mereka, Pak, perintahku pada polisi. Rangga meraung memanggil namaku saat diseret keluar. Bella menangis histeris sambil memaki-maki Rangga yang dianggapnya pembawa sial. Tetangga mulai berkerumun di depan pagar, menonton drama kehancuran mereka dengan antusias. Aku berdiri di ambang pintu, didampingi Satria dan Pak Damar. Angin sore berhembus menerpa wajahku. Rumah ini berantakan, hatiku mungkin ada sedikit goresan, tapi jiwaku terasa bebas. Sangat bebas. Akting yang bagus, Pak Damar, bisikku pelan. Pak Damar mengedipkan sebelah matanya sambil tersenyum, lalu kembali memasang wajah garang saat berbicara dengan polisi tentang barang bukti. Aku telah menghancurkan mereka secara mental dan faktual. Hartanya habis, harga dirinya hancur, dan kebebasannya terenggut. Tapi ini belum selesai. Masih ada satu babak lagi. Penghakiman publik. Aku ingin memastikan semua orang tahu siapa mereka sebenarnya, termasuk ibu mertuaku yang selama ini selalu memujanya. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung di pekarangan rumah sore itu, bukan hanya sekadar penanda kehadiran aparat hukum. Bagi telingaku, suara itu terdengar seperti lonceng kemenangan yang telah lama kutunggu. Namun, bagi seisi komplek perumahan Gria Asri, suara itu adalah undangan terbuka untuk sebuah pertunjukan drama realita paling sensasional tahun ini. Matahari sore yang condong ke barat melemparkan cahaya oranye kemerahan ke seluruh penjuru jalan, menciptakan siluet-siluet panjang yang dramatis. Saat aku melangkah keluar dari pintu utama, mengikuti langkah tegap 2 petugas polisi yang menggelandang Rangga dan Bella, pemandangan yang menyambutku sungguh luar biasa. Pagar rumahku yang biasanya sepi, kini telah berubah menjadi lautan manusia. Bukan hanya 1 atau 2 tetangga yang datang. Sepertinya seluruh penghuni dari Blok A sampai Blok D tumpah ruah di depan rumahku. Ada Bu Ratna, ketua arisan yang terkenal dengan mulutnya yang setajam silet, berdiri paling depan sambil memegang ponsel pintarnya tinggi-tinggi, melakukan siaran langsung di media sosial. Ada Pak RT yang tampak bingung namun tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Ada gerombolan ibu-ibu yang berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk, dan anak-anak kecil yang berlarian mengira ada syuting film. Rangga, lelaki yang selama 5 tahun ini selalu menjaga citranya sebagai suami idaman dan eksekutif muda, kini terseret keluar dengan kondisi yang menghancurkan hati siapapun yang masih memiliki rasa iba, tapi tidak hatiku. Kemeja mahalnya yang tadi pagi licin kini kusut masai, kancing teratasnya lepas saat ia meronta tadi. Wajahnya yang biasa klimis kini basah oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. Kedua tangannya terikat borgol perak yang berkilauan ditimpa cahaya matahari, sebuah simbol kejatuhan yang mutlak. Di sebelahnya, Bella, sang primadona yang selalu merasa dirinya di atas angin, tampak seperti ayam kehujanan.
High heels 12 cm-nya yang biasa berbunyi tak-tok penuh percaya diri di lantai mal, kini menjadi penyiksa kakinya. Salah satu hak sepatunya patah saat ia tersandung di ambang pintu, membuatnya berjalan terpincang-pincang dengan wajah belepotan maskara luntur. "Lepaskan saya. Bapak salah tangkap. Saya ini korban." Rangga berteriak-teriak, suaranya serak dan putus asa. Ia mencoba menahan langkahnya, sepatu kulitnya berdecit menggesek aspal, tapi tenaga polisi itu jauh lebih kuat. "Jalan. Jelaskan semuanya di kantor," bentak salah satu petugas. Saat mereka melewati pintu pagar, kerumunan tetangga seketika riuh rendah. Suara dengungan guma mereka seperti suara lebah yang marah. "Ya ampun, itu Pak Rangga? Suaminya Bu Indira? Itu sebelahnya siapa? Gundiknya ya? Ih, menor banget aslinya. Katanya penipuan sertifikat rumah, Bu. Tadi saya dengar Pak Damar teriak-teriak. Rasain, makanya jangan sok kaya kalau hasil nipu istri." Komentar-komentar pedas itu melayang di udara, menghujam telinga Rangga dan Bella tanpa ampun. Rangga menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari tatapan orang-orang yang dulu menghormatinya. Rasa malu yang ia rasakan pasti lebih menyakitkan daripada borgol yang menjepit pergelangan tangannya. Aku berdiri di teras yang posisinya lebih tinggi, menatap pemandangan itu dengan kedua tangan bersedekap di dada. Angin sore menerbangkan ujung blazerku. Aku tidak berniat bersembunyi. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin mereka melihat Indira, istri yang selama ini mereka kasihani karena dianggap kurang pandai berdandan dibanding Gundik suaminya, kini berdiri tegak sebagai pemenang. Namun, drama sore itu belum mencapai puncaknya. Tiba-tiba, sebuah taksi biru melaju kencang membelah kerumunan, membunyikan klakson berkali-kali membuat warga minggir dengan kesal. Taksi itu berhenti mendadak tepat di belakang mobil patroli polisi. Pintu penumpang terbuka kasar, dan keluarlah sosok yang sangat aku kenal. Sosok yang selama ini menjadi sumber penderitaan batin tambahanku. Ibu Sari. Ibu mertuaku. Rupanya, saat Pak Damar pertama kali datang dan keributan terjadi di dalam rumah, Rangga sempat mengirim pesan darurat kepada ibunya. Pesan yang mungkin berbunyi, "Bu, tolong Rangga, Indira ngamuk, ada polisi." Ibu Sari keluar dari taksi dengan napas memburu. Rambutnya yang mulai memutih tampak acak-acakan, kain batiknya miring. Ia tidak peduli pada encok kakinya yang sering ia keluhkan. Ia berlari, benar-benar berlari, menuju arah Rangga. "Rangga, anakku. Ya Allah, Gusti. Apa-apaan ini?" jerit Ibu Sari histeris. Suaranya melengking tinggi, memecah keriuhan warga. Ia menerobos barikade polisi, memeluk tubuh Rangga yang terborgol. "Pak polisi, lepaskan anak saya. Anak saya orang baik. Dia orang kaya. Dia tidak mungkin mencuri. Ini pasti salah paham." "Bu, Ibu." Rangga menangis meraung-raung di pelukan ibunya, kembali menjadi anak kecil yang cengeng. "Tolong Rangga, Bu. Rangga nggak mau dipenjara. Rangga takut." Pemandangan ibu dan anak yang saling menangis itu mungkin akan mengundang simpati jika saja mereka adalah orang baik yang dizalimi. Tapi aku tahu kebenarannya. Dan aku tahu, saatnya konfrontasi terakhir telah tiba. Ibu Sari melepaskan pelukannya, lalu matanya yang merah dan nyalang menyapu sekeliling, hingga akhirnya tatapannya mendarat padaku yang berdiri di teras. Tatapan itu penuh dengan kebencian yang murni, seolah aku adalah iblis yang baru saja membakar neraka. Dengan langkah lebar dan jari telunjuk teracung, Ibu Sari merangsek maju mendekati teras rumah. "Indira," teriaknya. "Dasar istri durhaka. Istri macam apa kamu membiarkan suamimu diperlakukan seperti binatang begini? Kamu pasti yang lapor polisi, kan? Kamu dendam karena Rangga mau menikah lagi dengan Bella yang lebih cantik darimu, kan? Jawab." Warga terdiam. Suasana menegang. Semua mata kini tertuju padaku, menunggu reaksiku. Apakah aku akan menangis? Apakah aku akan takut seperti biasanya? Aku menuruni anak tangga teras satu persatu dengan tempo yang lambat dan tenang. Suara heelsku mengetuk lantai keramik terdengar jelas dalam keheningan itu. Satria dan Pak Damar mengikuti di belakangku,
siap menjadi perisai jika Ibu Sari main fisik. Aku berhenti tepat 3 langkah di depan Ibu Sari. Aku menatap matanya dalam-dalam. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa segan. Ibu bertanya istri macam apa saya? Tanyaku dengan suara yang tenang namun berwibawa. Volume suaraku cukup keras agar didengar oleh Bu Ratna yang sedang live dan seluruh tetangga. Saya adalah istri yang selama 2 tahun ini menutupi aib anak ibu. Saya adalah istri yang bekerja keras membanting tulang sementara anak ibu tidur-tiduran dan berjudi. Bohong, potong Ibu Sari, ludahnya muncrat saking emosinya. Rangga itu manajer investasi. Dia sukses. Dia yang membiayai hidupmu. Kamu itu cuma numpang hidup di rumah ini. Dasar wanita tak tahu diuntung. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh ironi. Manajer investasi? Bu, Rangga sudah di PHK 2 tahun lalu karena ketahuan menggelapkan dana nasabah di kantor lamanya. Selama ini dia pengangguran. Fitnah, jerit Ibu Sari. Tanya saja pada anak ibu, kataku sambil menunjuk Rangga yang kini menunduk dalam-dalam. Dan soal uang. Ibu tahu dari mana uang bulanan 5 juta yang ibu terima setiap tanggal 1? Ibu pikir itu dari Rangga? Itu uang saya, Bu. Uang dari keringat saya. Saya yang mentransfer ke rekening Rangga supaya dia bisa mentransfer ke ibu, agar dia terlihat sukses dan berbakti di mata ibu. Saya melakukan itu untuk menjaga harga diri anak ibu. Ibu Sari ternganga. Wajahnya memerah padam antara malu dan tidak percaya. Tidak mungkin. Rangga bilang bisnisnya lancar. Bisnis tipu-tipu, mungkin, sambungku tajam. Hari ini, anak kebanggaan ibu ini ditangkap karena mencuri sertifikat rumah saya, memalsukan tanda tangan saya, dan menipu Pak Damar sebesar 2 miliar rupiah. Dan tahukah ibu untuk apa uang itu? Untuk melunasi hutang judi dan gaya hidup wanita simpanannya itu. Aku menunjuk Bella yang sedang berusaha menutupi wajahnya dari sorotan kamera ponsel tetangga. Tidak mungkin. Ibu Sari menggeleng-gelengkan kepalanya, dunianya mulai goyah. Rangga anak soleh. Rangga anak baik. Baik? Aku mendengus. Baik kepada siapa? Kepada ibu? Yakin? Aku memberi kode pada Satria. Satria membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua. Itu adalah senjata pamungkas yang kusimpan khusus untuk momen ini. Aku mengambil map itu dan menyodorkannya ke depan wajah Ibu Sari. Ibu selalu membanggakan tanah sawah dan kebun di Kebumen. Kan? Warisan almarhum bapak yang ibu simpan untuk masa tua? Yang sertifikatnya ibu titipkan ke Rangga, karena ibu percaya dia anak yang paling pintar menjaga amanah. Wajah Ibu Sari berubah pucat pasi seketika. Matanya membelalak lebar, bibirnya gemetar hebat. Kak, kenapa dengan tanah itu? Sertifikatnya ada di brankas Rangga. Benar, ada di Rangga, kataku dingin. Tapi bukan di brankas. Sebulan yang lalu, saat Rangga pamit ke ibu mau dinas luar kota, dia sebenarnya pulang ke Kebumen. Dia membawa surat kuasa palsu. Dia menggadaikan sertifikat tanah warisan bapak itu ke seorang rentenir di sana. Apa? Ibu Sari memekik, tangannya memegang dada kirinya yang terasa sesak. Ini buktinya, Bu. Aku membuka map itu, memperlihatkan fotokopi akta gadai dengan tanda tangan Rangga dan cap jempol palsu atas nama Ibu Sari. Rangga menggadaikan tanah itu seharga 200 juta rupiah. Uangnya habis dalam semalam untuk main judi slot Zeus. Dan karena Rangga tidak pernah membayar bunganya, minggu depan tanah itu akan dieksekusi. Disita. Rumah masa kecil Rangga, kebun tempat ibu biasa panen kelapa, semuanya sudah hilang. Lenyap. Keheningan yang mencekam menyelimuti kerumunan itu. Tetangga yang tadinya berisik kini terdiam 1000 bahasa, terpukau oleh kejahatan yang terungkap. Bahkan Bu Ratna lupa mengedipkan matanya saat merekam. Ibu Sari merebut kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan di sana. Napasnya semakin pendek dan cepat. Dia berbalik perlahan ke arah Rangga. Tatapannya kosong namun penuh rasa sakit yang tak terlukiskan. Rangga. Panggil Ibu Sari lirih, suaranya pecah. Benar yang dibilang istrimu? Kamu jual tanah bapak? Tanah yang bapak jaga mati-matian buat kita. Rangga tidak berani mengangkat wajahnya.
Dia hanya menangis sesenggukan, tubuhnya terguncang-guncang. Maafin Rangga, Bu. Rangga hilaf. Rangga janji bakal tebus lagi nanti kalau Rangga menang. Menang apa? Teriak Ibu Sari meledak. Dia menerjang Rangga, memukuli dada anaknya yang terborgol itu dengan kepalan tangannya yang lemah. Kamu judi? Kamu jual tanah Bapak buat judi? Ya Allah, anak durhaka. Aku melahirkan setan. Kembalikan tanah Bapak. Kembalikan. Polisi berusaha memisahkan Ibu Sari yang mengamuk. Pemandangan itu sungguh tragis. Seorang ibu yang selama ini memuja anaknya bak dewa, kini menyadari bahwa dialah yang membesarkan monster yang memakan habis segalanya. Ibu. Sakit, Bu? Rintih Rangga. Lebih sakit hatiku, Rangga. Matilah kau di penjara. Jangan panggil aku ibu lagi. Ibu Sari menjerit sekuat tenaga, lalu tiba-tiba tubuhnya menegang. Matanya mendelik ke atas, mulutnya miring, dan dia ambruk ke aspal yang panas. Ibu. Rangga berteriak histeris, mencoba menggapai ibunya tapi tertahan borgol dan polisi. Tolong. Bu Sari pingsan, teriak tetangga. Beberapa bapak-bapak segera berlarian membopong tubuh Ibu Sari yang lemas ke pinggir jalan, memberikan minyak kayu putih. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Namun, eksekusi belum selesai. Masih ada satu parasit lagi yang harus kubersihkan. Bella. Melihat Ibu Sari ambruk dan Rangga hancur, Bella mencoba memanfaatkan kelengahan semua orang. Dia mundur perlahan-lahan, berusaha menyelinap keluar dari kerumunan menuju mobil Honda Brio kuning miliknya yang terparkir di depan pagar. Satria, bisikku. Satria mengangguk. Dia memberi isyarat pada dua orang stafnya yang berbadan tegap, debt collector resmi yang bekerja sama dengan firma hukumnya. Mereka bergerak cepat memotong jalan Bella. Mau kemana, Nona cantik? Tanya salah satu pria berbadan besar itu, menghadang tepat di depan pintu mobil Bella. Bella terlonjak kaget. Minggir. Gue mau pulang. Gue nggak ada urusan sama drama keluarga gila ini. Tentu saja ada urusannya, sahutku lantang, berjalan mendekati mereka. Kerumunan warga membelah memberiku jalan. Bella, kamu lupa? Tadi di dalam sudah saya jelaskan. Hutangmu 500 juta itu belum lunas karena pembayaranmu pakai uang haram yang disita polisi. Itu artinya, kamu masih punya hutang padaku. Dan karena ini sudah lewat jatuh tempo. Aku menatap pria berbadan besar itu. Eksekusi jaminannya. Sekarang. Siap, Bu Indira. Pria itu merampas kunci mobil dari tangan Bella dengan kasar. Hai, jangan. Ini mobil gue. Ini kreditnya udah mau lunas. Bella menjerit, mencakar lengan pria itu, tapi tenaganya tidak sebanding. Mobil ini disita sebagai aset jaminan hutang, kata Satria dengan nada legal formal yang dingin. Dan bukan hanya mobil. Satria menunjuk tas branded yang dicangklong Bella, serta ponsel iPhone terbaru di tangannya. Berdasarkan surat kuasa sita jaminan yang sudah ditandatangani pengadilan, semua barang berharga yang melekat padamu disita untuk menutupi hutang. Gak bisa gitu dong. Kalian maling. Tolong. Ada rampok. Bella berteriak pada warga, berharap ada yang menolongnya. Tapi warga justru menyorakinya. Sorakin wai, pelakor gak tahu diri. Ambil aja Pak. Biar dia jalan kaki. Syukurin. Pakai duit suami orang sih. Staf Satria menarik tas Bella dengan paksa. Bella meronta, mempertahankan tasnya seolah itu nyawanya. Tarik-menarik terjadi hingga tali tas itu putus. Bella terjungkal ke belakang, jatuh terduduk di aspal yang kotor. Rok pendeknya tersingkap, membuatnya semakin malu. Ponselnya dirampas dari tangannya. Dalam sekejap, Bella kehilangan segalanya. Mobilnya, tasnya, ponselnya, dompetnya. Dia duduk di aspal, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang permennya diambil. Riasan wajahnya hancur berantakan, bercampur debu dan air mata. Rangga, kamu lihat aku diginiin diam aja? Bantuin aku, teriak Bella pada Rangga. Rangga, yang sedang menangisi ibunya yang pingsan, menatap Bella dengan tatapan jijik yang amat sangat. Dasar wanita iblis. Gara-gara kamu ibuku sakit.
Gara-gara kamu hidupku hancur. Pergi kamu. Jangan sebut namaku lagi. Lo yang bego. Laki-laki tolol. Balas bela tak mau kalah. Pertengkaran dua penjahat yang saling menyalahkan itu menjadi tontonan penutup yang memuaskan bagi para tetangga. Polisi akhirnya kehilangan kesabaran. Mereka menyeret Rangga dan Bella, yang kini harus berjalan tanpa alas kaki karena sepatunya patah dan disita, masuk ke dalam mobil patroli. Blam! Pintu mobil polisi tertutup, mengurung mereka berdua. Dari balik kaca jendela yang gelap, aku bisa melihat Rangga menatapku. Tatapan itu bukan lagi tatapan marah, tapi tatapan penuh penyesalan yang terlambat 1 abad. Tatapan seseorang yang baru sadar bahwa dia telah membuang berlian demi memungut pecahan beling. Aku membalas tatapannya dengan senyuman tipis dan lambaian tangan kecil. Selamat tinggal, Mas. Nikmatilah neraka yang kamu bangun sendiri. Mobil polisi perlahan bergerak membelah kerumunan, membawa pergi sampah-sampah yang selama ini mengotori hidupku. Sirine kembali dinyalakan, kali ini terdengar menjauh, membawa serta masa laluku yang kelam. Aku berbalik menghadap para tetangga yang masih berkerumun. Beberapa dari mereka tampak canggung karena tertangkap basah sedang merekam atau bergunjing. Bapak-bapak, ibu-ibu, suaraku lantang memecah keheningan. Maaf atas keributan hari ini. Tapi seperti yang kalian lihat, kebenaran sudah terungkap. Saya harap ini jadi pelajaran buat kita semua, bahwa istri yang diam bukan berarti bodoh. Dan suami yang terlihat sempurna belum tentu setia. Aku melihat Bu Ratna menurunkan ponselnya, tampak segan. Mbak Indira yang sabar ya, Mbak. Kita dukung Mbak Indira kok. Iya Mbak, hebat Mbak Indira berani ngelawan, sahut yang lain. Aku mengangguk sopan. Terima kasih. Sekarang, mohon bubar ya, kasihan Bu Sari butuh pertolongan medis. Ambulans sebentar lagi datang. Setelah memastikan ambulans datang mengangkut Ibu Sari, aku masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Suara keriuhan di luar seketika senyap. Aku bersandar di daun pintu, menghela napas panjang, sangat panjang, hingga paru-paruku terasa kosong. Kakiku terasa lemas. Bukan karena takut, tapi karena pelepasan adrenalin yang luar biasa. Satria menghampiriku, menepuk bahuku pelan. Kamu berhasil, Indira. Sempurna, bisiknya. Aku mendongak, menatap mata sahabat sekaligus pengacaraku itu. Ini belum berakhir, Sat. Ini baru awal dari hidupku yang sebenarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur dengan nyenyak tanpa rasa cemas, tanpa curiga, dan tanpa beban. Rumah ini memang kosong tanpa suami, tapi hatiku terasa penuh. 6 bulan kemudian, aroma cat tembok baru bercampur dengan harumnya lilin aromaterapi vanila menyambutku saat aku melangkah masuk ke ruang tamu. Cahaya matahari pagi menembus tirai vitrase putih yang melambai-lambai ditiup angin, menciptakan suasana yang begitu damai dan airi. Rumah ini sudah tidak lagi sama. Segera setelah putusan pengadilan keluar, aku melakukan renovasi total. Aku membuang semua perabot lama. Sofa tempat Rangga biasa duduk malas-malasan, tempat tidur tempat kami berbagi mimpi semu, meja makan tempat dia sering memaki masakanku, semuanya kubakar atau kubuang. Aku tidak ingin ada satu atom pun jejak Rangga yang tertinggal di sini. Sekarang, rumah ini bergayaskan diboho dengan dominasi warna earth tone dan tanaman hijau di setiap sudut. Dinding yang dulu berwarna krem kusam kini putih bersih, dihiasi lukisan abstrak karya seniman lokal yang kusukai. Ruang kerjaku diperluas, dengan jendela besar menghadap taman belakang yang kini memiliki kolam ikan koi yang gemericik. Ini adalah istanaku, simbol kebangkitanku. Aku meletakkan tasku di meja konsol marmer, lalu berjalan menuju dapur bersih. Di sana, seorang asisten rumah tangga yang baru sedang menata buah-buahan. Bu Indira, tadi ada paket dokumen dari Pak Satria, saya taruh di meja kerja ya, Bu, katanya sopan. Terima kasih, Mbak, jawabku tersenyum. 6 bulan ini adalah masa-masa tersibuk sekaligus terindah dalam hidupku. Skandal penangkapan suamiku yang viral di media sosial lokal ternyata membawa dampak yang tak terduga bagi bisnisku, PT Indah Karya. Awalnya aku takut klien akan kabur karena namaku tercoreng, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Para wanita, ibu rumah tangga, wanita karir,
bahkan selebgram, justru berbondong-bondong menggunakan jasa desain interior dan propertiku. Mereka melihatku sebagai simbol kekuatan wanita. Branding tak sengaja sebagai wanita yang mengalahkan suami penipu, membuat namaku melambung. Proyek-proyek besar berdatangan. Aku baru saja memenangkan tender renovasi lobi Hotel Bintang 4 di Jakarta Selatan dan proyek pembangunan klaster perumahan elit di Bogor. Rekeningku yang dulu dikuras Rangga, kini terisi berlipat-lipat ganda dari hasil kerja kerasku sendiri. Aku membawa secangkir teh chamomile ke ruang kerjaku dan membuka amplop coklat dari Satria. Di dalamnya ada laporan rutin mengenai status hukum dan kondisi mereka yang kini mendekam di balik jeruji dan penderitaan. Satria tahu aku butuh ini, bukan untuk merayakan dendam, tapi sebagai pengingat agar aku tidak pernah jatuh ke lubang yang sama. Aku membaca lembar pertama, laporan status narapidana, Rangga. Rangga divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Tanpa remisi di tahun pertama, karena perilakunya yang buruk di rutan. Laporan dari Mata-Mata, Satria di dalam penjara melukiskan gambaran yang menyedihkan. Mantan suamiku itu tidak bisa bertahan di kerasnya kehidupan penjara. Di minggu pertama, dia sudah babak belur dipukuli oleh narapidana kasus pembunuhan karena Rangga menolak memijat kaki kepala geng blok selnya. Uang simpanannya nol, sehingga dia tidak bisa membeli perlindungan atau makanan layak di kantin penjara. Dia harus memakan jatah nasi cadong yang keras dan berbau apek setiap hari. Fisiknya merosot drastis. Rangga yang dulu bangga dengan perut ratanya dan kulit bersihnya, kini kurus kering, kulitnya dipenuhi koreng dan panu karena sanitasi sel yang buruk. Dia sering sakit-sakitan, batuk-batuk parah, namun hanya diberi obat warung oleh klinik lapas. Dan yang paling menyakitkan baginya adalah kesepian. Tidak ada yang menjenguknya. Teman-teman judinya menghilang. Bella? Tentu saja tidak peduli. Dan ibunya? Aku menghela napas, beralih ke laporan tentang Ibu Sari. Setelah serangan stroke di hari penangkapan itu, Ibu Sari lumpuh separuh badan. Karena tidak ada harta tersisa, tanah di kampung sudah disita rentenir, dan aku tentu saja menolak merawatnya. Dinas Sosial akhirnya menempatkannya di panti Ureda milik pemerintah. Kondisinya memprihatinkan. Dia sering berteriak-teriak memanggil nama Rangga, lalu menangis, lalu memaki-maki perawat. Dia hidup dalam penyesalan dan kepahitan, terkurung dalam tubuh yang tak lagi berdaya, tanpa ada anak atau menantu yang menyuapinya. Aku tidak merasa kasihan. Itu adalah hasil didikan manjanya sendiri. Dia yang menciptakan monster bernama Rangga, dan sekarang dia dimangsa oleh kesedihan akibat perbuatan monster itu. Lalu, lembar terakhir, status Bella. Ini yang paling menarik. Satria benar-benar totalitas dalam menghancurkan Bella secara legal. Karena Bella tidak mampu membayar hutang 500 juta plus bunga dan denda yang terus berjalan, dan semua aset sitaannya hanya menutupi sebagian kecil hutang, kami membuat kesepakatan damai di pengadilan perdata untuk menghindari dia di penjara, karena kalau dia di penjara, dia tidak bisa bayar hutang. Syaratnya, Bella harus bekerja, dan 75% gajinya dipotong otomatis, auto debit, masuk rekening perusahaanku sampai hutangnya lunas. Estimasi pelunasan, 15 tahun. Sekarang Bella bekerja sebagai buruh harian lepas di sebuah pabrik pengalengan ikan di kawasan industri yang panas dan berdebu. Dia tinggal di kamar kos petak sempit tanpa AC, berbagi kamar mandi dengan 10 orang lainnya. Dalam foto terbaru yang dilampirkan Satria, diambil diam-diam saat Bella keluar pabrik, aku nyaris tak mengenalinya. Wajahnya kusam, penuh jerawat karena debu pabrik dan stres. Rambutnya yang dulu dibleaching mahal kini kasar dan kusut, diikat asal-asalan dengan karet gelang nasi bungkus. Tangannya yang dulu lentik dengan nail art, kini kasar, kapalan, dan berbau amis ikan yang tak bisa hilang meski dicuci berkali-kali. Dia tampak tua. Jauh lebih tua dari usianya. Sorot matanya kosong, tanda seseorang yang sudah kehilangan harapan. Dia bukan lagi pelakor cantik yang angkuh. Dia hanyalah buruh pabrik yang bekerja hanya untuk menyetor uang padaku. Setiap keringat yang menetes dari tubuhnya adalah bayaran atas penghinaan yang pernah dia lontarkan padaku. Istri yang pintar cari duit, gumamku menirukan ucapan Bella dulu. Ya, Bella. Aku pintar cari duit. Dan sekarang, kamu yang cari duit buat aku. Aku menutup laporan itu dan menyimpannya di laci paling bawah. Cukup.
Aku sudah tahu nasib mereka. Karma telah bekerja dengan presisi yang menakutkan. Saatnya fokus pada masa depan. Ting tong. Bel pintu berbunyi. Aku melirik jam dinding. Pukul 10 tepat. Aku tersenyum, merapikan rambutku di cermin sebentar, lalu berjalan membuka pintu. Di sana berdiri Satria. Tampilannya berbeda hari ini. Bukan dengan setelan jas pengacara yang kaku, tapi dengan kemeja flanel santai yang digulung hingga siku dan celana jeans. Dia membawa 2 tiket pesawat di tangannya. Sudah siap, Bu Bos? Tanyanya dengan senyum jahil yang membuat hatiku berdesir. Siap untuk apa nih, Pak Pengacara? Godaku balik. Siap untuk inspeksi proyek resort di Bali. Sekalian ya, mungkin merayakan kebebasanmu yang sudah genap 6 bulan. Satria menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, tampak sedikit salah tingkah. Aku dengar sunset di Seminyak sedang bagus-bagusnya. Aku tertawa renyah. Hubungan kami selama 6 bulan ini berkembang secara alami. Satria selalu ada, bukan mendesak untuk masuk, tapi sabar menunggu di ambang pintu hatiku. Dia membantuku bangkit, memberiku rasa aman yang tidak pernah kudapatkan dari Rangga, dan menghargaiku sebagai partner yang setara. Dia tidak terintimidasi oleh kesuksesanku, dia justru merayakannya. Beri aku waktu 5 menit untuk ambil koper, jawabku. Sebelum pergi, aku kembali ke ruang kerja sebentar. Mataku tertuju pada sebuah foto lama yang terselip di buku agenda. Itu adalah satu-satunya foto pernikahan aku dan Rangga yang belum kubuang. Di foto itu, kami tersenyum lebar, terlihat bahagia. Tapi kini aku bisa melihat kepalsuan di mata Rangga, dan kenaifan di mataku. Dulu, aku berpikir kebahagiaanku bergantung pada laki-laki itu. Dulu, aku takut hidup sendiri. Dulu, aku rela merendahkan diriku agar dia merasa tinggi. Dengan gerakan tenang, aku mengambil foto itu. Aku tidak merobeknya dengan marah. Aku hanya melipatnya perlahan, lalu memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas, paper shredder, di samping mejaku. Gerererte, gerererte. Suara mesin itu terdengar merdu. Wajah Rangga dan masa laluku hancur menjadi serpihan kertas kecil-kecil yang tak berharga, jatuh menumpuk di bak sampah. Selamat tinggal, masa lalu, bisikku pelan. Terima kasih atas pelajarannya. Karena kamu, aku menemukan versi diriku yang jauh lebih kuat. Aku mengambil tasku, berjalan keluar rumah, dan mengunci pintu. Satria sudah menunggu di mobilnya, membukakan pintu untukku. Jalan sekarang? Tanyanya. Jalan, jawabku mantap. Menuju masa depan. Mobil melaju meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit itu, menuju bandara, menuju Bali, menuju hidup baru yang cerah. Langit di atas Jakarta begitu biru, seolah ikut tersenyum merayakan kebebasanku. Tawa terakhir sang istri bukan hanya tentang membalas dendam, tapi tentang keberanian untuk menertawakan rasa sakit, menyembuhkannya, dan akhirnya bahagia kembali. Dan hari ini, aku benar-benar tertawa bahagia.